semuanya, saya akan menjelaskan tentang proses penelitian dari variabel, permasalahan, sampai paradigma dari penelitian. Peneliti kuantitatif dan kualitatif itu berbeda. Dalam penelitian kuantitatif, masalah yang dibawa oleh peneliti harus jelas. Sedangkan dalam penelitian kuantitatif masih bersifat sementara, akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan. Setelah masalah diidentifikasi, selanjutnya masuk pada masalah. Seperti yang telah dikemukakan bahwa pada dasarnya penelitian itu dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang antara lain dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Untuk itu, setiap penelitian yang akan dilakukan harus selalu berangkat dari masalah. Baik penelitian murni maupun terapan, semuanya berangkat dari masalah. Seperti yang pertama adalah terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan. Contohnya, di dunia ini yang hanya tetap berubah, namun sering perubahan itu tidak diharapkan oleh orang-orang tertentu karena akan dapat menimbulkan masalah. Yang contoh selanjutnya adalah terdapat penyimpangan antara apa yang telah direncanakan dengan kenyataannya. Suatu rencana yang telah ditetapkan hasilnya tidak sesuai dengan tujuan dari rencana tersebut. Selanjutnya ada pengaduan. Dalam suatu organisasi contohnya, yang sering tadinya tidak ada masalah, ternyata setelah ada pihak tertentu maupun layanan, jadi hal tersebut merupakan pengaduan produk maupun layanan yang diberikan. Selanjutnya ada pada kompetensi. Contohnya adanya saingan atau kompetensi sering dalam menimbulkan masalah besar. Bila tidak dapat dimanfaatkan untuk kerjasama, perusahaan, pos, dan giro merupakan mempunyai masalah setelah ada biro jasa lainnya menerima titipan surat, titipan barang, dan handphone. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah berbeda dengan masalah. Kalau masalah itu merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan apa yang terjadi, maka rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Namun demikian, terdapat kaitan erat antara masalah dan rumusan masalah, karena setiap rumusan masalah penelitian harus didasarkan pada masalah. Yang pertama adalah bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian. Yang pertama adalah rumusan masalah deskriptif. Rumusan masalah ini yang berkenan dengan pernyataan atau pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri. Contohnya adalah seberapa baik kinerja kabinet bersatu. Selanjutnya adalah rumusan masalah komparatif. Rumusan masalah komparatif merupakan rumusan masalah yang terjadi keberadaannya satu variabel atau lebih. Contohnya adalah, adakah perbedaan produktivitas kerja antara pegawai negeri, BUMN, dan swasta? Itu adalah satu variabel pada 3 sampel. Selanjutnya ada pada rumusan masalah asosiatif. Rumusan masalah ini dicontohkan dengan adanya hubungan antara banyaknya bunyi burung pelangi dengan tamu yang datang. Hal ini bukan berarti yang menyebabkan tamu datang adalah bunyi burung, tapi ini adalah kepercayaan dari masyarakat. Selanjutnya adalah hubungan kausal. Hubungan kausal ini bersifat sebab akibat. Contohnya adalah, adakah pengaruh sistem pengkajian terhadap prestasi kerja? Selanjutnya adalah hubungan timbal balik. Contoh dari hubungan timbal balik adalah hubungan antar motivasi dan prestasi. Di sini dapat dinyatakan motivasi mempengaruhi prestasi dan juga prestasi mempengaruhi motivasi.
Variabel penelitian. Secara teoritis, variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu dengan orang lainnya, antara objek lain dengan objek yang lainnya. Contohnya adalah pertama, terdapat pada macam-macam variabel. Yang pertama ada independen. Variabel ini seringkali disebut dalam bahasa Indonesia merupakan variabel yang mempengaruhi, yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Selanjutnya ada variabel dependen. Variabel ini disebut sebagai variabel yang mempengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Contohnya adalah komitem kerja mempengaruhi produktivitas kerja. Selanjutnya ada pada variabel moderat. Variabel ini mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen. Selanjutnya ada variabel interven. Di dalam variabel ini kita bisa melihat contoh motivasi kerja ini mempengaruhi produktivitas kerja. Sedangkan motivasi kerja dengan produktivitas kerja ini mempengaruhi kepemimpinan. Jadi kepemimpinan ini mempengaruhi dua aspek tersebut. Selanjutnya kita masuk pada variabel kontrol. Variabel kontrol ini dikendalikan atau dibuat konsonan sehingga terpengaruh atau pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Contohnya adalah pendidikan SMA dan SMK mempengaruhi keterampilan mengetik. Sedangkan variabel kontrolnya naskah, tempat, mesin itu mempengaruhi variabel independen dan variabel dependennya sebagai pendidikan SMA dan keterampilan mengetik. Selanjutnya kita masuk pada paradigma penelitian. Dalam penelitian, paradigma ini merupakan hal yang dilandasi pada suatu asumsi bahwa suatu gejala ini dapat diklasifikasikan dan hubungan gejala bersifat kausal. Contohnya ada pada paradigma sederhana. X mempengaruhi Y. X ini adalah kualitas dari alat, sedangkan Y kualitas barang yang dihasilkan. Jadi kualitas alat sangat mempengaruhi kualitas barang. Selanjutnya ada pada paradigma sederhana berurutan. Jadi, X1 adalah kualitas input, X2 kualitas proses, X3 kualitas output, dan Y kualitas output. Jadi, kualitas X1 mempengaruhi kualitas X2, sedangkan X2 mempengaruhi X3, dan begitupun sebaliknya, X3 mempengaruhi Y. Jadi, Y ini dipengaruhi dengan 3. Selanjutnya ada paradigma ganda dengan dua variabel independen. Jadi, X1 adalah lingkungan keluarga, sedangkan X2 adalah demografi. Y adalah keberhasilan usaha. Jadi, X1 mempengaruhi X2. X1 mempengaruhi Y, X2 mempengaruhi Y. Jadi, X1 dan X2 sama-sama mempengaruhi Y. Selanjutnya ada pada paradigma ganda dengan 3 variabel independen. Jadi, X1 adalah kualitas mesin, X2 adalah gaya kepemimpinan manajer, X3 adalah sistem karir, Y adalah produktivitas kerja. X1 mempengaruhi X2, X2 mempengaruhi X3. Jadi X1 saling mempengaruhi dengan X3 dan X2 mempengaruhi Y.
Jadi Y ini mendapat pengaruh dari 3 aspek. Selanjutnya ada pada paradigma ganda dengan 2 variabel dependen. X1 adalah tingkat pendidikan, Y1 adalah gaya kepemimpinan, Y2 adalah disiplin kerja. X1 mempengaruhi Y1, X1 mempengaruhi Y2. Selanjutnya ada pada paradigma ganda dengan 2 variabel independen dan 2 dependen. X1 adalah keberhasilan kereta, X2 adalah pelayanan KA, Y1 adalah jumlah tiket yang terjual, Y2 adalah kepuasan penumpang KA. Jadi X1 mempengaruhi X2, sedangkan X1 mempengaruhi Y2, X2 mempengaruhi X1. Jadi semuanya saling mempengaruhi. Selanjutnya adalah paradigma jalur. X1 adalah status sosial ekonomi, X2 IQ, X3 adalah motivasi berprestasi, Y adalah prestasi belajar. Jadi X1 mempengaruhi X3, X2 mempengaruhi X3. Jadi X3 mempengaruhi Y. Selanjutnya ada pada menemukan masalah. Pada dasarnya, setiap orang memiliki masalah. Bahkan pada orang yang tidak mempunyai masalah akan dipermasalahkan oleh orang lain. Namun, seperti telah ditemukan bahwa menemukan masalah yang betul-betul masalah bukanlah pekerjaan mudah. Oleh karena itu, bila masalah penelitian dapat ditemukan, maka pekerjaan untuk menemukan masalah dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis, yaitu dengan pohon masalah. Dengan analisis masalah melalui pohon masalah ini akan menjalankan permasalahan, dapat diketahui mana masalah yang penting dan yang kurang penting, yang tidak penting. Melalui analisis masalah ini dapat diketahui akar-akar permasalahannya. Landasan teori karangan. Pengertian teori. Setelah masalah penelitian dirumuskan, maka langkah kedua dalam proses penelitian kuantitatif adalah mencari teori-teori, konsep-konsep, dan generasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis. Untuk pelaksanaan penelitian, landasan teori ini perlu ditegakkan agar penelitian ini mempunyai dasar yang kokoh dan bukan sekedar perbuatan coba-coba. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara lain satu teori yang deduktif, memberi keterangan yang dimulai dari suatu pemikiran atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data akan diterangkan. Yang kedua adalah teori yang edukatif. Cara menerangkan adalah dari data ke arah teori dalam bentuk kirim titik pandang yang dijumpai pada kaum luas. Yang ketiga adalah teori yang fungsional. Di sini nampak suatu interaksi pengaruh antara data dan pertanyaan teoris, yaitu data mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali mempengaruhi data. Berdasarkan 3 pandangan ini dapat disimpulkan bahwa teori dapat dipandang sebagai satu, teori menunjukkan pada sekelompok hukum tersusun secara logis. Hukum ini biasanya bersifat hubungan yang deduktif. Yang kedua, suatu teori dapat juga merupakan suatu rangkuman tertulis mengenai suatu kelompok hukum yang diperoleh secara empiris dalam suatu bidang tertentu. Yang ketiga, suatu teori juga dapat menunjukkan pada suatu cara menerapkan yang mengaksi. Di sini biasanya terdapat hubungan yang fungsional antara data dan pendapat yang teoritis. Selanjutnya, tingkatan dan fokus teori. Luhmann 2023 mengumpulkan tingkatan teori menjadi 3, yaitu mikro, meso, dan makro.
contoh teori organisasial dan gerakan sosial atau komunitas tertentu. Selanjutnya, fokus teori dibedakan menjadi 3, yaitu teori substansi. Teori yang digunakan untuk rumusan masalah, hipotesis yang akan diuji melalui pengumpulan data adalah teori substantif. Karena teori ini lebih fokus berlaku untuk objek yang akan diteliti.